Oke, baiklah. Halo teman-teman semuanya, dan Ibu Dewi Sri selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Makro. Pada kesempatan kali ini, kami dari Universitas Katolik Musi Caritas akan mempresentasikan indikator ekonomi makro secara menyeluruh. Pada kesempatan kali ini, kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Ivan Febrian, dan 2 rekan saya, yaitu Patrick Kalalo dan Kennedy. Oke, baiklah. Jadi, apa sih indikator makroekonomi itu? Jadi, indikator makroekonomi itu ialah terdiri dari 2 kata, yaitu indikator dan makroekonomi. Indikator ialah sebuah tolak ukur dalam melakukan analisis tentang sesuatu hal, dan makroekonomi adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari ekonomi secara agregat, seperti total pendapatan, tingkat tenaga kerja, hasil produksi, dan sebagainya. Dalam skala nasional, agregat ini dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pasar yang berbeda dan dari perilaku berbagai macam pembuat keputusan yang berbeda dari rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Jika dalam ekonomi mikro kita hanya menentukan harga brokoli, kalkulator, mobil dari satu perusahaan, maka dalam ekonomi makro, nilai dari semua brokoli, kalkulator, dan mobil tersebut dikumpulkan menjadi satu dan ditambahkan ke dalam nilai dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara dan mempelajari pergerakan dari agregat nasional. Ketika dalam ekonomi mikro kita hanya terfokus pada produk secara individu dan harga secara relatif, dalam ekonomi makro kita melihat secara keseluruhan tingkat harga dan seberapa cepat atau lambat kenaikan atau penurunannya. Jadi, indikator ekonomi makro ialah ilmu yang mempelajari ekonomi makro secara menyeluruh. Indikator makroekonomi merupakan suatu analisis perkembangan ekonomi di dalam suatu wilayah. Pemanfaatan indikator makroekonomi sangat luas. Pemanfaatan tersebut diantaranya dapat digunakan untuk memprediksi perkembangan ekonomi di masa depan. Dalam indikator ekonomi makro, di sini membahas tentang indikator yang biasanya digunakan oleh kalangan makro dalam melakukan analisis perekonomian secara menyeluruh. Dalam hal ini, indikator ekonomi makro disebut sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan yang berlaku nantinya pada masa depan. Oke, baiklah. Jadi, pada slide ini, kita akan berbicara tentang indikator makroekonomi. Jadi, pada indikator makroekonomi tersebut, terdapat 4 indikator yang biasanya digunakan untuk melakukan analisis tentang makroekonomi di suatu negara. Yang pertama, yaitu pendapatan nasional atau national income. Menurut saya, pendapatan nasional itu ialah paling utama dalam melakukan analisis, yaitu yang paling dominan digunakan tolak ukurnya. Dan yang kedua, dan yang tidak lain adalah pengangguran. Dan yang ketiga adalah tingkat tenaga kerja. Dan yang terakhir, tingkat inflasi. Keempat indikator makroekonomi tersebut saling berhubungan satu dengan yang lain. Pendapatan nasional. Pendapatan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang atau perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, dan laba. Termaksud juga beragam tunjangan seperti kesehatan dan pensiun. Dalam perhitungan pendapatan nasional ini, ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Yang pertama, yaitu pendekatan produksi. Pendekatan produksi adalah metode penghitungan PDB dengan menghitung jumlah nilai seluruh produk yang dihasilkan dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Untuk yang kedua, yaitu pendekatan pengeluaran.
Pendekatan pengeluaran adalah metode penghitungan PDB dengan menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama satu periode tertentu. Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, adalah pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan adalah metode perhitungan PDB dengan menghitung jumlah seluruh pendapatan, yaitu upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu, sebagai imbalan atas faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan. Apa itu inflasi? Bagi sebagian besar anggota masyarakat kita, inflasi adalah sesuatu yang kita hadapi setiap hari. Ketika kita ke pasar dan merasakan perbedaan harga kemarin dan hari ini, maka itulah inflasi. Inflasi juga kita hadapi ketika kita pergi ke dokter dan menyadari harga obat meningkat dibandingkan tahun lalu. Kita juga menyadari kehadiran inflasi ketika hendak membayar uang sekolah dan sadar bahwa uang sekolah kita lebih mahal dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Dengan kata lain, inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di suatu negara di mana terjadi kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam waktu yang panjang, yang disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Dan inflasi memiliki beberapa jenis, seperti tabel berikut. Cara mengatasi inflasi. Dalam batas tertentu, inflasi memang menguntungkan, karena pada dasarnya inflasi yang terkendali akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Tetapi jika sudah dalam taraf yang membahayakan, inflasi harus segera diatasi. Adapun cara untuk mengendalikan inflasi adalah sebagai berikut. Cara yang pertama adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah di bidang keuangan melalui bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar agar sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam suatu sistem perekonomian. Bentuk kebijakan moneter yang dilakukan untuk mengatasi inflasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan cadangan minimum. Bank sentral mewajibkan bank umum untuk menaruh sejumlah dananya menurut presentasi tertentu dari seluruh dana yang dihimpunkan di bank sentral. Bila bank sentral ingin memperkecil jumlah uang beredar di masyarakat, bank sentral bisa menaikkan tingkat cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum, dan sebaliknya. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Bank sentral juga dapat melakukan intervensi di pasar uang melalui operasi pasar terbuka. Intervensi ini antara lain dilakukan dengan menjual berbagai surat berharga seperti obligasi dan lain-lain. Dengan demikian, uang masyarakat akan tersedot ke bank sentral sehingga jumlah uang beredar akan berkurang. Yang ketiga, kebijakan diskonto. Bank sentral dapat meminjamkan dananya kepada bank umum yang mengalami kesulitan likuiditas. Dengan mengenakan tingkat bunga, untuk mengatasi inflasi, bank sentral dapat menaikkan tingkat bunga peminjaman yang dikenakan kepada bank umum. Sebagai akibatnya, bank umum akan mengurangi peminjaman uangnya kepada bank sentral, sehingga jumlah uang yang beredar semakin sedikit. Untuk cara kedua adalah dengan cara kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dan perpajakan. Bentuk kebijakan fiskal yang ditempuh dalam mengatasi inflasi antara sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan pengeluaran pemerintah. Pengurangan pengeluaran pemerintah akan menyebabkan berkurangnya permintaan barang dan jasa. Pada saat permintaan pemerintah tersebut berkurang, maka jumlah yang beredar di masyarakat akan berkurang. Pada akhirnya mampu menekan tingkat inflasi. Yang kedua, dengan menaikkan pajak. Kebijakan pemerintah menaikkan pajak akan mengurangi pendapatan masyarakat yang dapat dibelanjakan. Turunnya pendapatan masyarakat ini akan mendorong masyarakat untuk mengurangi permintaan konsumsinya.
Oke, baiklah. Sebelum kita mempelajari tentang indeks harga, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan angka indeks. Dengan itu, untuk menentukan indeks harga, kita dapat menggunakan dua metode, yaitu metode harga tidak tertimbang dan indeks harga tertimbang. Metode harga indeks harga tertimbang dibagi menjadi tiga metode, yaitu last payers, metode purchase, dan metode tahun kas. Yang pertama, indeks harga tidak tertimbang. Indeks harga menurut metode ini merupakan rasio antara penjumlahan harga komoditi dalam satu kelompok pada tahun ke-N dengan penjumlahan harga-harga komoditi dalam kelompok tersebut pada tahun dasar. Rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Dan yang kedua ada indeks harga tertimbang. Sebagaimana telah disebutkan di atas, indeks harga tertimbang terdiri dari indeks last payers, indeks purchase, dan indeks metode tahun kas. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas dua metode, yaitu metode last payers dan metode purchase. Yang pertama, metode last payers. Metode ini menggunakan jumlah kuantitas barang pada tahun dasar sebagai timbangan terhadap harga, yakni jumlah barang pada tahun dasar dikalikan dengan jumlah barang pada tahun dasar dan tahun tertentu. Dengan cara ini, kita bisa mengetahui perubahan harga dengan menganggap kuantitas barang tidak berubah dan tahun ke tahun, sejak tahun dasar atau berpengaruh perubahan kuantitas barang dianggap tidak ada. Rumusnya dapat diaplikasikan sebagai sigma PN dikali kuantitas 0 dibagi sigma P0 dikali kuantitas 0, setelah itu dikali 100. Dan yang kedua ada indeks purchase. Selain indeks last payers, ada indeks yang cukup sering kita gunakan, yaitu indeks purchase. Indeks purchase ini pada dasarnya mirip dengan indeks last payers. Perbedaannya adalah indeks purchase ini menggunakan jumlah barang pada tahun yang ditentukan dan tidak seperti last payers yang menggunakan jumlah barang pada tahun dasar. Rumusnya dapat diaplikasikan sebagai berikut, yaitu sigma buka kurung PN dikali kuantitas N tutup kurung dibagi sigma buka kurung P0 dikali kuantitas N tutup kurung, setelah itu dikalikan dengan 100. Tenaga kerja dan pengangguran. Pengertian tenaga kerja adalah jumlah keseluruhan penduduk di dalam tingkat usia kerja yang berusia 15 tahun atau lebih, di mana mereka memiliki potensi yang dapat memproduksi barang dan jasa. Sehingga bagi mereka yang berusia 15 tahun atau lebih sudah termasuk ke dalam kelompok tenaga kerja. Untuk menghitung jumlah tenaga kerja pada suatu negara dapat dilakukan dengan menjumlahkan keseluruhan penduduk yang berusia kerja 15 tahun ke atas yang dapat dari sensus penduduk. Sedangkan untuk menghitung persentase tenaga kerja pada suatu negara dapat dilakukan dengan menghitung dan membandingkan jumlah penduduk usia kerja dengan jumlah keseluruhan penduduk. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedangkan mencari kerja bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. Salah satu masalah besar yang dihadapi sejumlah negara adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Bahkan banyaknya jumlah pengangguran memunculkan beberapa jenis pengangguran berbeda yang bisa Anda temukan. Pertama, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi merupakan pengangguran yang cukup sering terjadi di era saat ini. Pengangguran ini ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin dan bahan kimia menyebabkan tenaga manusia tidak diperlukan. Seperti sebuah mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rambut, membersihkan kawasan, sedangkan di pabrik-pabrik ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh pengguna mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Pengangguran friksional. Jenis pengangguran yang disebabkan oleh tindakan seseorang pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dan mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginan dalam bidang yang disukai secara menyeluruh dan maksimal.
Pengangguran struktural. Pengangguran yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi. 3 sumber utama yang penyebab berlakunya pengangguran struktural adalah perkembangan teknologi yang semakin maju membuat permintaan barang dari industri yang memproduksi barang-barang kuno menurun dan akhirnya tutup sehingga pekerja di industri ini menganggur. Kemunduran yang disebabkan oleh adanya persaingan dari luar negeri atau daerah lain. Pesaing dari luar negeri yang mampu menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah akan membuat permintaan barang lokal menurun. Industri lokal yang tidak mampu bersaing akan bangkrut sehingga timbul pengangguran. Kemunduran perkembangan ekonomi suatu kawasan sebagai akibat dari pertumbuhan pesat di kawasan lain. 4. Pengangguran konjungtur. Pengangguran yang melebihi pengangguran alamiah. Pada umumnya pengangguran konjungtur berlaku sebagai akibat pengangguran dalam permintaan agregat. Penurunan permintaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar sehingga muncul pengangguran konjungtur. Jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja. Akibat banyaknya tenaga kerja yang tidak memperoleh pekerjaan. Menurut BPS, pengangguran terbuka adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tapi tidak memiliki pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta susah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran tersembunyi. Keadaan di mana suatu jenis kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan. Sehingga apabila jumlah besar dari mereka berpindah sektor pekerjaan, hasil sektor pekerjaan yang ditinggalkan tidak akan berkurang walaupun tidak diadakan pengganti modal yang berarti. Pengangguran musiman. Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dalam 1 tahun. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan menganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen. Setengah menganggur. Keadaan di mana seseorang bekerja di bawah jam kerja normal. Menurut BPS, di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu. Jadi pekerjaan yang bekerja di bawah 35 jam seminggu masuk dalam golongan setengah menganggur. Baiklah, terima kasih kepada semua teman-teman dan Ibu Dewi Sri yang telah menonton video kami. Terima kasih.